Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan Senin di awal bulan Desember tahun 2024 ini kita bisa sama-sama hadir di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan pagi ini, tema yang akan kita bahas dari materi Sirah Nabawiyah adalah periode Madinah. Dan periode Madinah ini berlangsung sekitar 10 tahun. Maka kita akan bagi khusus untuk pagi ini hanya tahun pertama dari periode Madinah. Nah, saya akan sampaikan terlebih dahulu alurnya supaya nanti bisa dipahami bersama pembahasan kita ini. Jadi kalau belajar Sirah Nabawiyah itu ada 3 cara belajar atau ada 3 tahapan kalau kita mau belajar Sirah Nabawiyah. Yang pertama belajar kronologi atau peristiwanya. Ya, kronologi itu artinya peristiwanya, alur peristiwanya. Sama seperti kalau kita belajar orang, misalnya saya menceritakan seorang pahlawan nasional, saya akan ceritakan masa kecilnya, atau sebelumnya saya ceritakan siapa bapaknya, ibunya, masa kecilnya, dulu sekolah di mana, kemudian setelah itu lanjut lagi sampai akhirnya wafat. Jadi sejak lahir sampai wafat. Ini namanya kronologi, atau dalam bahasa Arab namanya ahdas. Yang kedua, setelah kita mengenal kronologi itu, masuk ke yang kedua, kita mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa tersebut. Dari kronologi itu kita ambil pelajarannya, karena Sirah Nabawiyah itu sudah pasti mengandung banyak pelajaran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di surat Al-Ahzab Allah menegaskan bahwa pada kehidupan Nabi Muhammad SAW ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil, pelajaran yang baik, uswatun hasanah. Bahkan bukan cuma uswatun hasanah, teladan yang baik. Artinya dari semua bagian kehidupan Nabi Muhammad SAW itu bukan cuma kita dapatkan pelajaran, tapi bisa dicontoh. Karena uswah itu artinya teladan, contoh yang baik bagi semua kita. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, kita belajar Sirah Nabawiyah yang dibahas tematiknya. Ada tema-tema tertentu dalam Sirah Nabawiyah. Misalnya kita membahas Sirah Nabawiyah yang khusus berkaitan dengan kesehatan. Itu temanya khusus. Kalau yang basicnya militer, kita bisa belajar Sirah Nabawiyah dari sisi beliau sebagai panglima perang, beliau ahli strategi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau mempelajari Sirah Nabawiyah dan kita langsung berada di lokasi, kita bisa membayangkan ternyata strategi Nabi Muhammad SAW sangat canggih. Saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian yang pernah umroh atau haji bisa mengatakan? Yang pernah umroh atau haji? Ya. Pernah diajak jalan-jalan ke Uhud ya Bu ya? Atau Bapak sih? Ya. Pernah diceritakan nggak bahwa ketika perang Uhud itu Nabi Muhammad SAW sengaja ngambil posisinya itu membelakangi matahari. Jadi pada saat di perang Uhud itu beliau sengaja ngambil posisi, lokasinya itu beliau sengaja ngambil posisinya matahari itu di belakangnya. Jadi matahari hanya cuma membuat tubuh pasukan kaum muslimin itu kalaupun panas hanya kepanasan. Tapi apa kesulitannya musuh? Silau. Nah, ya. Itu strategi. Itu bagian dari strateginya. Dan itu kita ketahuinya dari mana? Pada saat kita berada di sana baru kita ngerti, oh ternyata ini canggih sekali. Kok ngambil posisinya di sini? Kok nggak di sini? Ternyata salah caranya adalah supaya kalau pas musuh berhadapan dengan kita, mereka silau. Karena perangnya kapan? Perang Uhud itu perangnya di waktu seperti ini, waktu duha. Perang Uhud itu di waktu duha. Jadi ketika matahari masih baru mulai naik.
dan mataharinya sudah mulai naik dan satu lingkaran penuh utuh. Kalau kita berhadapan dengan matahari kan kesulitan. Sama seperti kalau Bapak Ibu sekalian yang mungkin sebagian warga Jogja ada yang merasakan, yang tinggalnya di daerah tertentu berangkat ketika matahari terbit, pulang ketika matahari terbenam. Jadi kalau naik motor silau ya. Itu yang tinggal di mana itu? Kulon Progo. Oh, Jalan Kudian ya. Berarti ya pokoknya ke arah barat itu kan keras aja. Ketika berangkat, kalau berangkatnya agak siang sedikit, matahari sudah naik. Dan ketika pulang, matahari mau terbenam, silau juga. Ya. Kecuali kalau hari-hari ini pas hujan ya. Nah, ini kehujanan semua kayak sama. Ya, jadi itu contoh. Tapi temanya tentang militer. Itu temanya tentang keuangan. Tentang keuangan apa? Bagaimana Nabi SAW mengatur supaya keuangan kaum muslimin, ekonomi kaum muslimin itu kuat, maka membuat pasar. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian pada saat haji atau umrah, tolong tanya pembimbingnya, pasarnya Nabi Muhammad SAW itu sebelah mana? Pasar yang dulu beliau bangun, karena beliau sampai menunjukkan begini kepada para sahabat, hadza suqukum, ini pasar kalian. Kenapa? Karena sebelumnya begitu beliau sampai di Madinah, semua pasar itu dikuasai oleh orang Yahudi. Persis seperti kalau kita sekarang hidup di zaman sekarang, semua ekonomi global dikuasai Yahudi. Semua ekonomi global dikuasai Yahudi. Kalau kita bicara tentang perbankan, yang menguasai Yahudi. Bicara apa saja yang menguasai, kalau bicara ekonomi yang menguasai Yahudi. Kalau kita ingin mengalahkan mereka, kita harus punya. Kalau mereka punya pasar, kita juga punya pasar. Kalau mereka punya mall, kita juga punya mall. Kalau mereka punya market, kita juga punya market. Dan Nabi SAW menyatakan, hadza suhukum, ini pasar kalian. Dan pasarnya di mana? Nah, ini biar Bapak Ibu yang pernah umrah ke haji bisa membayangkan. Kalau Bapak Ibu sholat di Masjid Nabawi menghadap ke arah kiblat, terus kemudian keluar masjid sebelah kanan sampai pagar, nah, samping pagar itu, tapi agak dekat ke kiblat, jadi searah dengan pintu Babus Salam. Searah dengan Babus Salam, deretannya gedungnya ada gedung takmirnya Masjid Nabawi. Jadi gedung takmirnya Masjid Nabawi itu dulunya pasar, dan pasarnya luas. Ya namanya juga pasar, dan dulu nggak ada pasar itu seperti mall sekarang 4 lantai, 5 lantai, nggak ada. Pasar ya cuma 1 lantai. Nah, itu namanya mengkaji sirah nabawiyah tapi tematik. Yang mau dikaji apa? Yang mau dikaji ekonominya, atau dikaji yang kita mau mengkaji parenting. Nah, itu nanti juga ada pembahasan tersendiri. Jadi intinya kita membahas sirah nabawiyah itu bisa berdasarkan tema-tema tertentu. Nah, selanjutnya dari kronologi yang ada, sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya. Dari kronologi yang ada, Nabi Muhammad SAW hidup 63 tahun, bisa dibagi dalam 2 periode. Periode Mekah selama 53 tahun, periode Madinah selama 10 tahun. Cuma 2 periode, Mekah dan Madinah. Periode Mekah itu dari usia 0 tahun sejak lahir sampai usia 53. Dan usia 53-nya menurut ahli sejarah tuh pas 53 tahun. Meskipun nggak ada ulang tahun ya. Pas 53 tahun. Kenapa? Menurut Imam Al-Hakim, Nabi Muhammad SAW itu hijrahnya hari Senin 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan bukan hari Senin 12 Rabiul Awal, hari Senin, tapi tibanya di kota Madinah Senin 12 Rabiul Awal. Maaf, tibanya di kota Madinah itu Senin 12 Rabiul Awal. Jadi berarti kan pas beliau lahirnya Senin 12 Rabiul Awal, hijrah di kota Madinah juga Senin 12 Rabiul Awal. Berarti pas. Jadi 53 tahun itu betul-betul pas 53 tahun. Bulannya sama, tanggalnya sama, dan kebetulan harinya sama. Nah, kemudian wafatnya juga sama. Wafatnya juga hari Senin 12 Rabiul Awal. Jadi ketika kita menyebut 53 tahun
di kota Mekah, lalu 10 tahun di kota Madinah, itu pas, betul-betul pas 10 tahun. Ini tentu kalau mengacu pada pendapat yang mengatakan lahirnya Nabi Muhammad SAW hari Senin 12 Rabiul Awal. Nah, kita tidak akan membahas periode Mekah. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan periode Madinah. Periode Madinah yang periode Madinah ini dari mulai Nabi Muhammad SAW tinggal di kota Madinah selama 10 tahun, dari mulai usia 53 sampai dengan usia 63. Tapi sekali lagi perlu dicermati, usianya berdasarkan kalender Hijriah, bukan berdasarkan kalender Masehi. Jadi kalendernya Hijriah, sehingga setiap bulan antara 29 sampai 30 hari, tidak pernah ada 31 hari. Enggak seperti Januari 31 hari, enggak ada. Yang ada cuma 29 30, 29 30. Bisa 29 29, nanti 30 30. Yang jelas tidak pernah 31 dan tidak pernah 28 hari. Nah, sekarang kita akan coba pelajari selama di Madinah di tahun pertama apa saja peristiwa-peristiwa penting yang bisa kita pelajari. Saya perlu memberikan catatan dengan peristiwa penting, karena kalau mau disebutkan semua pasti banyak, kan nggak mungkin selama 1 tahun yang dikerjakan misalnya cuma 5, ya nggak mungkin, mustahil, pasti banyak. Tapi kita akan sebutkan hal-hal yang penting. Dan pembahasan tentang awal di kota Madinah, ketika pertama kali beliau tiba di kota Madinah, hijrah dari Makkah ke Madinah, ini tidak akan kita bahas kembali karena sudah dibahas sebelumnya. Tapi secara singkatnya, ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, beliau tidak langsung masuk ke kota Madinah, tapi beliau ke wilayah Kuba. Ya, Kuba itu letaknya di sebelah selatannya kota Madinah. Selatan tadi agak ke tenggara sedikit, jadi bukan selatan persis. Jaraknya ya kira-kira cuma kurang dari 10 km dari pusat kota Madinah, yang kita kenal dengan Masjid Nabawi hari ini. Nah, beliau sampai di Kuba dan beliau tinggal di Kuba sekitar hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian beliau membangun masjid. Nah, sebelum lanjut, jadi ini yang akan kita bahas. Kita tidak akan membahas proses hijrahnya dari Mekah ke Madinah karena sudah dibahas sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke bahasan ketika tiba di kota Madinah. Yang pertama, nah ini bisa ini kita sebutkan dengan nomor aja untuk memudahkan ya. Yang pertama yang beliau Nabi Muhammad SAW melakukan di kota Madinah, membangun Masjid Kuba. Membangun Masjid Kuba. Jadi kalau kita sekarang lihat, nanti yang ini Bapak Ibu yang pernah haji, umrah, hampir bisa dipastikan diajak jalan-jalan ke Masjid Kuba di kota Madinah. Nah, masjidnya sendiri dinamakan dengan nama wilayah, nama kampung. Masjid Kuba. Kampungnya memang namanya Kuba. Dan ternyata kalau kita lihat, dulu di Jogja juga dikenal seperti itu. Masjid-masjid di Jogja beberapa tahun silam menggunakan nama kampung, tidak menggunakan nama masjid. Jadi tidak menggunakan nama misalnya Masjid Al-Ikhlas, ya, Masjid Istiqomah Karang. Nah, itu enggak begitu. Nama masjidnya apa? Masjid Jogo Karyan, Masjid Danu Negaran. Apalagi Bu, masjid masjid gede Kauman, itu ada gedenya. Ya. Yang nama kampung apa lagi? Selain Masjid Jogo Karyan, Masjid Danu Negaran, ada lagi masjid kampung Pakualaman. Terus ada yang di Tipuran, ada atau di kampungnya yang nama masjidnya tidak menggunakan nama Masjid Al-Ikhlas, At-Taqwa, Masjid Istiqomah, bukan, tapi masjidnya nama kampung. Nah, masjid dengan nama kampung seperti itu meniru Masjid Kuba. Jadi Masjid Kuba itu nggak ada namanya.
namanya Masjid Kuba ya gitu. Di mana letaknya? Di wilayah namanya Kuba, kampungnya namanya Kuba. Sama seperti kalau kita menyebut Masjid Jogokarian, tempatnya di mana ya? Di kampung Jogokarian. Kampung Jogokarian. Masalah nanti di masing-masing negara beda-beda ya. Ketika kita menyebut kampung, oh ini maksudnya kelurahan, kecamatan itu di Indonesia. Di tempat yang lain mungkin namanya distrik dan yang lainnya. Tapi intinya nama kampung. Masjid Kuba karena memang letaknya di wilayah Kuba. Nah, jadi ini penamaan yang dikenal sehingga kalau kita menemukan ada nama masjid menggunakan nama kampung, berarti ada contohnya. Contohnya dari Sirah Nabawiyah seperti Masjid Kuba. Sekaligus juga Masjid Nabawi itu namanya masjid. Yang menamakan Masjid Nabawi kan belakangan. Masjid Nabawi kan tidak, Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mengatakan ini Masjid Nabawi gitu. Ya, beliau nggak menamakan begitu, tapi itu muncul belakangan dengan penamaan tersebut. Kalau penyebutannya masjidi, masjidku, ya beliau menamakan dengan penamaan tersebut. Tapi masjid yang kemudian kita kenal dengan nama Masjid Nabawi itu penamaannya muncul belakangan. Ya. Nah ini yang pertama. Yang pertama beliau bangun adalah Masjid Kuba. Dan di Masjid Kuba itu beliau sempat melaksanakan sholat berjamaah. Sholat 5 waktu. Dan yang perlu dipahami bahwa sholat yang pernah disyariatkan di awal Islam, semua sholat-sholat yang ada itu 2 rakaat kecuali maghrib. Jadi zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Ini asalnya. Nah, maka di poin kedua yang bisa dimasukkan juga sebagai peristiwa penting dalam Sirah Nabawiyah adalah sholat yang tadinya 2 rakaat mulai tahun pertama Hijriah berubah menjadi 4. Yang tadinya 2 menjadi 4. Jadi tadinya zuhur tadinya 2 jadi 4. Asar tadinya 2 jadi 4. Isya tadinya 2 jadi 4. Maka dipertahankan tetap 2 kalau musafir. Boleh nggak mengqashar? Oh boleh, musafir boleh mengqashar. Itu nanti kondisi tertentu. Ini bahasan qashar itu bahasan kondisi yang dinamakan dengan rukhsah, ada keringanan. Keringanan karena kondisi tertentu, maka diberikan keringanan secara khusus, boleh yang tadinya 4 jadi 2. Nah, ini poin yang kedua. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa sholat yang tadinya 2 berubah menjadi 4. Ini dalam kondisi mukim ya. Kalau kondisinya musafir, boleh kembali 2 lagi. Nah, ini secara khusus disebutkan oleh para ulama ahli sejarah, termasuk Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Beliau menyatakan bahwa ini peristiwanya tahun pertama. Sholat kemudian berubah yang tadinya 2 menjadi 4. Tentu sholat-sholat yang dimaksud adalah tadi sholat zuhur, asar, dan isya. Subuh tetap ya. Subuh tetap 2, maghrib juga tetap 3, tidak berubah. Ini peristiwa kedua. Dan kalau sudah ada seperti ini, tentu sudah pasti ada yang namanya sosialisasi. Ada yang namanya proses untuk mengenalkan kepada para sahabat. Yang pertama kali mengenal ini tentu sahabat yang di Madinah, karena mereka langsung bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan penjelasan langsung. Ini peristiwa kedua. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW diriwayatkan bahwa beliau ketika tadi peristiwa pertamanya di Kuba, kemudian membangun masjid, lalu pada hari Jumat beliau berangkat dan sempat melaksanakan sholat Jumat. Dan sholat Jumatnya bukan di Masjid Nabawi, sholat Jumatnya masih di wilayahnya dekat Kuba, di wilayah Kuba. Kemudian baru setelah itu masuk ke dalam kota Madinah. Nah, berapa lama tinggalnya ada beberapa riwayat atau versi, tetapi yang jelas
kebanyakan ahli sejarah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam kota Madinah yang kita kenal dengan Masjid Nabawi sekarang itu di hari Senin, tanggalnya 12 Rabiul Awal. Tahunnya berapa? Ya tahun 1, karena itu peristiwa di tahun 1 Hijriah. Sampai di kota Madinah. Ketika masuk ke kota Madinah, beliau naik unta, ditemani oleh sahabat tercintanya, sahabat akrabnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ketika mendekati pusat kota Madinah yang kita kenal sekarang dengan Masjid Nabawi hari ini, Masjid Nabawi dengan pelatarannya, maksudnya dengan perluasan masjid yang sekarang ini ada, dekat pelatarannya di pusat kota Madinah saat itu. Begitu beliau sudah mendekati, ada beberapa sahabat yang menawarkan diri untuk bisa berkhidmat pada Nabi SAW, termasuk menawarkan tempat. Maka sebagian sahabat melihat begitu untanya lewat, tali kekangnya unta itu ditarik, minta supaya mampir dan tinggal ditempatkan. Nah, sekaligus juga kita kenalkan bahwa masyarakat Arab itu nggak terbiasa dengan yang basa-basi. Kalau kita kan biasa, monggo Bu, mampir. Itu kalau benar-benar mampir juga bingung gitu Bu ya. Padahal maksudnya basa-basi, nggak betul-betul mampir. Sekarang kalau Ibu nawarkan saya, monggo Ustaz mampir, terus saya benar-benar mampir, Ibu siap nggak? Ya dalam hati sebenarnya nggak berharap mampir juga Bu. Ya, lain kali aja deh. Nggak semuanya betul-betul menawarkan mampir. Ya, monggo mampir itu ada yang betul-betul menawarkan mampir dan ada yang sekedar basa-basi. Nah kalau orang Arab nggak mengenal itu, ya monggo mampir tuh mampir tenanan, artinya betul-betul sudah siap kalau seandainya mampir sudah disiapkan yang diperlukan. Nah sehingga mereka tidak mengenal misalnya ya basa-basi seperti itu dan berharap tidak, ya. Begitu menawarkan monggo mampir tapi berharap tidak mampir. Nah kemudian beberapa sahabat yang narik itu, lalu Nabi SAW menyatakan, beliau bersabda, da'uha, tolong tinggalkan, tolong biarkan, lepaskan tali kekangnya unta ini, fa innaha ma'murah, karena unta ini sudah diperintahkan, sudah diperintah oleh Allah SWT, nanti akan jalan sendiri, biar aja. Dan Nabi SAW sendiri nggak mengatur biar berhenti di mana gitu, biar jalan ya, dan nanti akan berhenti sendiri. Sampai akhirnya unta itu berhenti di sebuah tanah, kebetulan milik 2 anak yatim. Nama anak yatimnya Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail. Tulisan Arabnya cuma beda 1 huruf, itu ya. Sin, ha, lam, itu Sahal. Kalau Suhail, sin, ha, ya, lam. Dan dalam bahasa Arab, kalau dengan kata Suhail dengan bentuk fu'ail itu maksudnya adik. Itu adiknya yang kecil. Kalau Sahal berarti kakaknya, Suhail berarti adiknya. Sahal, Suhail. Nah, 2 anak yatim ini yang punya tanah tersebut. Singkat cerita, kemudian 2 anak yatim ini menawarkan untuk memberikan tanahnya kepada Nabi Muhammad SAW untuk dibangun masjid. Jadi yang pertama dibangun, tanah tadi bukan untuk kepentingan pribadi Nabi SAW, tapi beliau ingin membangun masjid. Karena di masjid itu akan dilaksanakan serangkaian kegiatan-kegiatan penting untuk kepentingan kaum muslimin di kota Madinah. Dulu belum mengenal ada namanya balai RW, balai kampung, atau yang di kelas nasional gedung DPR, MPR, yang seperti itu yang sudah ada di kota Madinah, yang bisa digunakan oleh kaum muslimin. Kalau di Mekah ada Darun Nadwah, biasa digunakan oleh orang-orang musyrikin. Nabi SAW merasa perlu untuk menjadi tempat, selain tempat berkumpul, tempat pembinaan, tempat ibadah, dan beberapa fungsi yang lain. Tempatnya di mana? Di masjid. Maka beliau memulai dengan membangun masjid. Nah, ketika Nabi SAW ditawari seperti itu, beliau menyatakan jangan atau tidak.
Tetap kita akan beli, kemudian setelah itu diwakafkan. Jadi prosesnya betul, tetap nanti ujungnya wakaf, tetapi beliau tidak mau wakafnya dari anak yatim. Kita beli tanahnya dari anak yatim ini, setelah itu tanahnya kita wakafkan. Sebab apa? Sebab syariat ini mempertimbangkan masa depannya anak yatim. Justru anak yatim harusnya disantuni. Anak yatim harusnya disantuni. Harusnya dapatkan santunan secara maksimal. Artinya santunan itu bukan cuma persoalan makannya, minumnya, pakaiannya, tapi juga pendidikan. Nah, kan perlu biaya besar. Kalau dibeli, hanya punya modal untuk memaksudkan kehidupan di masa berikutnya. Lalu dibeli, kemudian tanah itu dijadikan masjid. Yang sekarang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang asli itu dengan posisi Masjid Nabawi yang sekarang itu letaknya di sebelah mana? Nah, ini Bapak Ibu sekalian supaya bisa bayangkan. Kalau yang pernah berangkat umroh dan haji, begitu kita masuk ke Raudhah, kalau Raudhah sudah pasti itu bangunan Masjid Nabawi yang asli. Jadi sekarang kita bayangkan begini, ini hadapnya ke kiblat. Kalau kita berada di Raudhah, bayangkan ini bangunan Masjid Nabawinya, ini Raudhahnya, tempat pengimaman. Raudhah berarti sebelah kiri depan, sampai batas ke pojoknya sampai dinding. Karena di samping dinding itu adalah rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulu memang rumah beliau, sekarang jadi makam. Batasnya berwarna, ada tembok besi berwarna hijau. Kemudian di sini sampai Raudhah, samping Raudhah ada tempat, ada mimbar, ada pengimaman. Sampai di mana batasnya? Ke sebelah sini. Kalau Bapak Ibu sekalian masuk di Masjid Nabawi, tinggal dana lihat ke atas, nanti akan ada satu tiang yang berbeda dengan semua tiang yang lain di bagian atasnya. Tulisannya di bagian atasnya dengan menggunakan tulisan Arab, tulisannya warna kuning emas, dasarnya warna hijau, tulisannya Hadul Masjid Nabawi, batas Masjid Nabawi. Maksudnya di batas Masjid Nabawi yang asli. Tiang bawahnya sama. Ini tiang ada sekian banyak tiang, tapi nanti perhatikan dari sekian banyak tiang itu ada satu yang ada warna hijaunya, dan semua tiangnya dari mulai sini sampai ke belakang itu warnanya hijau semua di bagian atasnya. Itu batas Masjid Nabawi yang asli. Sampai di mana? Sampai sana, kemudian nanti membentang ke belakang. Berarti nanti yang di belakang tiang itu, meskipun sekarang masih masuk Masjid Nabawi, tapi itu bukan bangunan Masjid Nabawi yang asli. Itu sudah perluasan. Jadi kira-kira berapa meter? Itu kira-kira 30 kali 40. 30 meter kali 40 meter ya, itu kira-kiranya. Ini lebar dan panjang. Nah, itu yang dibangun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luas tanahnya terhitung luas saat itu. Bayangkan kalau ada masjid sekarang ini 30 kali 40, kan luas sekali. Ini masjid ini berapa luas? Kalau Masjid Istiqomah ini berapa? 11. Ini 11 ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau 30 kan berarti hampir 3 kali lipatnya nih. Jadi sangat luas. Dan hari ini saja, jangankan 14 abad atau 15 abad yang lalu, hari ini kalau kita ketemu masjid luasnya 30 kali 40, kita akan mengatakan sangat luas ya. Meskipun bukan sangat luas sekali ya, ada yang lebih luas dari itu, tapi paling tidak kita lihat masjid kalau dengan ukuran seperti itu berarti luas, bisa menampung jamaah sangat banyak. Dan waktu itu sholat yang dilaksanakan oleh kaum muslimin, kalau di kota Madinah masjid untuk Jumatan ya cuma satu. Nah, sekaligus juga kita belajar urutannya. Kalau masjid untuk tempat sholat yang bisa dilaksanakan sholat 5 waktu, boleh orang menyelenggarakan di tempat-tempat yang kecil, misalnya di musola, langgar, surau, ada musola di kantor, di fakultas, di kampus, di ini dan itu boleh. Jadi kalau sudah Jumatan, kumpul dengan
masjid-masjid dari musola-musola dan masjid yang kecil tadi kumpul jadi satu ke masjid yang lebih besar. Nanti pada saat Idul Fitri, Idul Adha, kumpul lagi dari semua ini di satu tempat yang lebih besar lagi. Nah, di kota Madinah hari ini, ya, sampai hari ini untuk sholat Idul Fitri cuma satu tempat. Itu enaknya penduduk Madinah. Penduduk Madinah itu kalau sholat Idul Fitri ya cuma satu tempat, maka bisa kumpul dan janjian sama orang sak kota Madinah. Bayangkan kalau ibu-ibu sekarang mau janjian ketemu jamaah pengajian begini Idul Fitri, ketemunya di mana? Pokoknya sholat ini. Karena apa? Kumpul satu tempat. Kebayang luasnya seperti apa ya? Di Mekah di mana? Di Masjidil Haram. Cuma di satu tempat. Jadi kalau orang mau sholat, semuanya ke situ. Dipusatkan di satu tempat. Ya kalau masalah melubernya kemana-mana sudah pasti lah, karena sangat banyak. Bayangkan penduduk satu kota kumpul semua di satu tempat. Tapi suasana persatuannya terasa sekali. Termasuk kalau kita mau janjian ketemu orang, akan cuma satu di sana aja. Selain itu, materinya yang disampaikan semuanya sama. Pada hari itu semuanya nggak akan mendengar ceramah yang berbeda. Pokoknya ceramahnya cuma satu. Kalau di Mekah ceramah di Masjidil Haram, di Madinah ceramah di Masjid Nabawi. Khutbahnya cuma satu, imamnya ya cuma satu. Berarti setahun ketemu dua kali, Idul Fitri, Idul Adha. Sebetulnya ada lagi yang lain, bisa juga pada saat sholat istisqa dan yang lainnya, tetapi sekarang tidak semua penduduk ikutnya. Tapi kalau Idul Fitri, Idul Adha hampir bisa dipastikan semua penduduk ikut. Artinya semua itu ya tentu tidak 100% ya, karena ada yang di rumah sakit, ya, ada yang di tempat-tempat tertentu yang nggak bisa hadir, sangat mungkin. Nah, itu yang berkaitan dengan pembangunan masjid. Dan Masjid Nabawi yang dibangun saat itu tentu dibangunnya sangat sederhana. Dan gambaran bangunan masjidnya itu, Bapak Ibu sekalian, bagian depan itu ada atapnya. Bagian depan ada atapnya, bagian tengah kosong tanpa atap. Lalu bagian paling belakang nanti ada atapnya lagi. Nah, ini menjadi kajian para arsitek Muslim. Ini kok bangunannya unik. Tengahnya tuh dibuat kosong. Dan ternyata di beberapa masa dalam sejarah Islam itu dikenal rumah-rumahnya kaum muslimin desainnya seperti itu. Jadi di dalam rumah itu ada ruang kosong untuk apa? Salah satunya pertama untuk sirkulasi udara. Yang kedua, masyarakat muslim berbeda dengan masyarakat Eropa Barat. Kalau masyarakat Eropa, tanaman itu di mana? Taman itu di depan. Kalau masyarakat muslim di mana? Dalam rumah. Jadi orang bisa menikmati keindahan taman itu di dalam rumah. Jadi ada bunga, ada tumbuh-tumbuhan di dalam rumah, sirkulasi udaranya juga masuk. Kemudian ketika menikmati keindahan itu, kalau yang ibu-ibu tanpa harus pakai jilbab, nggak harus nutup aurat. Seperti kalau keluar rumah, seperti kalau pengajian seperti ini, karena di rumahnya sendiri, kan begitu. Kalau kemudian perlu terkena cahaya matahari, itu nggak perlu keluar rumah, cukup dalam rumah, cukup dalam rumah. Nah, ini memang ini tidak mudah karena ini perlu yang rumahnya rodok, ya. Kalau yang rumahnya 10 kali 10, ini tengah-tengahnya sebelah mana ini? Sudah kecil sekali deh. Ya, ada yang kondisinya tidak sesederhana itu, semudah itu. Tapi bagi yang tanahnya agak luas, sejak awal bisa merencanakan seperti itu. Bagian depan, bagian belakangnya yang tertutup, kemudian tengahnya bisa terbuka. Nanti di situ mau dibuat ada kolam kecil, kemudian nanti ada taman, ada cahaya matahari yang masuk. Jadi kalau ibu-ibu mau olahraga di situ, mau menghirup udara, mau leleh, mau istirahat, itu bisa di dalam rumah tanpa harus keluar dan lalu nanti pakai jilbab dulu, kemudian pakai pakaian yang rapi. Karena apa? Dalam rumah. Kalau dalam rumah kan bisa leluasa. Jadi artinya mau pakai, misalnya pakai kaos lengan pendek pun nggak apa-apa ya, karena dalam rumahnya sendiri, cuma bersama suami dengan anggota keluarga.
Nah, ini berkaitan dengan Masjid Nabawi. Sekarang berikutnya kita masuk yang ketiga. Jadi ya kita singkat-singkat. Tadi setelah yang pertama Masjid Kuba, yang kedua sholat, yang ketiga Masjid Nabawi, yang keempat yang juga dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah membangun rumah. Beliau juga bangun rumah. Betul masjidnya dibangun, tapi beliau juga bangun rumah supaya nggak numpang sama orang. Pada hari-hari awal jelas beliau numpang. Nah ini juga bisa dicatat sebagai bagian dari rangkaiannya. Di hari-hari pertama Nabi SAW tinggal di kota Madinah, beliau tinggal di rumah sahabat Abu Ayyub. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Dia tinggal di rumah itu, di rumah sahabat Abu Ayyub. Abu Ayyub Al-Ansari ini rumahnya kebetulan 2 lantai, atas dan bawah. Ini yang ditempati Rasulullah SAW supaya tetap bisa tinggal, karena jelas ya bayangkan saat itu nggak ada yang namanya penginapan, hotel, losmen, gitu nggak ada. Saat itu yang ada cuma rumah penduduk. Terus kalau mau tinggal gimana caranya? Ya tinggal sementara di rumah sahabat yang ada. Dan saat itu sahabat rebutan, ya royoan, ingin Nabi SAW tinggal di rumah saya. Yang lain juga mengatakan biar di rumah kami. Semuanya menawarkan agar Rasul SAW tinggal di rumahnya. Dan ini wajar ya, lumrah. Bayangkan orang yang sangat dicintai, sangat dihormati, sangat dimuliakan, yang ditunggu-tunggu kehadirannya, ketika datang di kota tempat mereka tinggal dan mereka berada, sudah betul-betul datang, masing-masing ingin memberikan sesuatu. Sahabat Abu Ayyub punya tempat untuk menginap. Nabi SAW dipersilahkan mau di lantai bawah atau di lantai atas. Lalu yang lain yang punya sesuatu dalam bentuk barang, makanan, apa saja yang bisa diberikan, mereka berikan. Ini yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pernah kita ceritakan Ummu Sulaim. Nih, Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Nggak punya apa-apa. Ini bukan dari keluarga kaya, rumah nggak tinggal. Kalau kekayaan dalam bentuk materi juga nggak ada, tapi punya anak usia 10 tahun, namanya Anas bin Malik. Apa yang dilakukan? Dibawa ke hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan, ya Rasulullah, ini anak saya, anak yang cerdas, Anas. Izinkan untuk berkhidmat di rumah Anda. Izinkan untuk berkhidmat. Berkhidmat artinya apa? Ya seperti layaknya pembantu. Dan ini nawarkan ya, bukan minta digaji. Nawarkan, minta supaya anak saya diizinkan tinggal di rumah. Dan ada kalimat yang penting juga dilakukan oleh Ummu Sulaim, yaitu kalimat anak saya anak yang cerdas. Nah, di sini Nabi SAW kemudian menerima kehadiran Anas bin Malik. Akhirnya diizinkan tinggal di rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan membantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelebihannya Anas bin Malik dapat kesempatan tinggal selama 10 tahun. Bayangkan, tinggal di kota Madinah penuh, full, dari sejak Nabi Muhammad SAW datang sampai Nabi Muhammad SAW wafat. Makanya kelebihannya Anas bin Malik, beliau salah satu dari 10 atau bahkan mau diringkas lagi salah satu dari 5 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kita makanya sering dengar kalau ada hadis dari Anas bin Malik, Anas bin Malik, Anas bin Malik. Sering sekali hadis dari Anas bin Malik. Selain juga tentu dari Aisyah istri Nabi Muhammad SAW, juga dari Abu Hurairah. Tapi Anas bin Malik termasuk sahabat yang banyak sekali meriwayatkan. Dan kelebihannya Anas bisa meriwayatkan yang tidak diceritakan oleh sahabat yang lain. Karena apa? Dalam rumah. Saya tahu dapurnya, saya tahu rumahnya, saya tahu kegiatannya sehari-hari. Beliau tidur juga saya tahu. Beliau makan saya tahu. Beliau di rumah ngobrol dengan keluarga atau melakukan kegiatan dalam rumah, Anas bin Malik bisa tahu. Kenapa? Karena di rumah. Kalau sekarang tuh ada
Kalau di sebagian pesantren ada santri yang berkhidmat pada kiai. Nah, modelnya bisa berkesempatan menyerap banyak hal dari situ. Meskipun nanti bentuknya macam-macam ya. Tetapi intinya adalah Anas bin Malik tinggal bersama Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun. Dan tentu tidak kalau harinya tidak ketahui secara persis berapa hari, apakah persis 10 tahun, tapi kira-kira 9 tahun sekian bulan. Jadi hampir 10 tahun penuh. Karena tinggal dari sejak Nabi SAW tiba di kota Madinah sampai beliau wafat. Kita pernah menyampaikan pada pertemuan beberapa, bukan bulan, tahun yang lalu, ketika Nabi SAW menceritakan punya rambut berwarna putih, uban. Yang meriwayatkan siapa? Anas bin Malik. Kenapa? Kata Anas, saya menghitung. Dan bisa menghitung gimana? Karena di rumah kan kalau Nabi SAW lagi tidur bisa dihitung tanpa mengganggu istirahatnya. Tanpa mengganggu istirahatnya kan tetap lagi tidur, terus berada di sampingnya, lalu memperhatikan, termasuk yang diperhatikan sampai yang sekecil itu. Kan ngitung rambut putih itu kan nggak mudah. Ya kalau rambutnya sedikit ya, kalau rambutnya banyak ya sulit ya. Kalau rambut putihnya sudah banyak kan nggak mungkin dihitung juga. Sudah putih semua gitu ya. Atau lebih banyak putihnya daripada hitamnya. Nah, tapi kalau rambutnya sedikit, maka proses menghitungnya bisa lebih detail dan teliti sampai diketahui jumlah rambut putih yang disebutkan kurang dari 20 helai. Atau riwayat Anas bin Malik ada yang menyebutkan 17, 18, ada yang menyebutkan 14 helai. Riwayat terkecil adalah 14 helai. Nah, 14 itu terbagi ada rambut kepala dan juga di jenggot. 14 terbagi, artinya berarti sedikit sekali. Dari mana Anas bisa menceritakan itu? Ya karena di rumah bisa menghitung dan bisa melihat langsung. Coba kalau Nabi SAW pakai sorban, kan hitungnya susah dan nggak akan akurat karena tutup kepala. Tapi kalau di rumah tanpa tutup kepala bisa memungkinkan dihitung. Nah, itu yang dilakukan Anas, dan kelebihannya Anas bisa menceritakan banyak sekali, termasuk pengalaman pribadinya. Beliau bisa bercerita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat santun, ramahnya luar biasa. Saya ini pembantunya, dan Anas waktu itu kan masih anak-anak. Lalu Anas cerita, saya pernah disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika disuruh itu sampai di tengah jalan, lihat anak-anak main, terus berhenti dulu. Ya layaknya anak-anak kan gitu, bocah deh. Terus lihat temennya main kan berhenti dulu, main. Terus dia lihat, nggak ikut main, tapi cuma lihat. Terhenti di tempat itu. Lalu tiba-tiba kata Anas bin Malik, ada yang mau megang telinga saya sambil di apa namanya di bahasa Indonesianya? Kalau di apa? Kalau telinga dibegini-begini apa namanya? Apa bu namanya? Ada bahasa Arabnya ada, tapi bahasa Indonesia saya nggak tahu. Pokoknya dibeginikan ini. Artinya bukan dijewer loh ya. Kalau jewer lain lagi, jewer tarik ya. Ditarik begini atau ditekan gitu, itu menyakiti. Tapi kalau ini enggak, ini cuma seperti di ini, apa? Klitik-klitik apa ya? Pokoknya beginilah. Nah itu kata Anas bin Malik, saya kemudian tiba-tiba merasa kok ada orang yang pegang telinga saya. Lalu kemudian ternyata Rasulullah SAW bilang, dia tanya, tadi saya suruh apa? Dia cuma bilang begitu. Terus Anas masuk jalan lagi, pergi lagi. Artinya Nabi SAW juga ternyata mengontrol, beliau perhatikan, dan beliau memaklumi, namanya juga anak ya, anak di usia 10 tahun bisa saja ada kondisi seperti itu. Ya, coba ibu kalau nyuruh anak yang 10 tahun, apakah betul-betul mengerjakan dengan penuh tanggung jawab dan amanah? Kan belum tentu. Kadang disuruh ini mampir kemana, kemudian beli juga nggak sesuai dengan yang dipesan, kan bisa terjadi begitu. Nah, tapi Anas bin Malik melihat kejadian itu, beliau mengatakan, saya tidak diperlakukan dengan cara yang kasar, saya tidak dimarahi, saya nggak disentak, saya nggak dipukul, dan selama 10 tahun
Saya nggak pernah melihat itu. Bayangkan selama 10 tahun. Ini artinya keteladanan Nabi SAW dalam yang beliau sampaikan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya. Itu betul-betul bisa dijadikan contoh. Karena apa? Karena Anas bin Malik menyaksikan. Anas bin Malik tidak pernah melihat kekerasan dilakukan oleh Rasul SAW kepada pembantu, dan beliau tegaskan lagi dalam hadis yang lain, tidak pernah memukul pembantu. Hanya pukulan, tendangan, bantingan, apa sekarang smackdown, nggak ada semua dia. Kemudian kepada istrinya, kepada anaknya, itu sama sekali nggak ada. Dan ini yang menyaksikan seorang yang tinggal langsung dalam rumah dan bisa melihat suasana itu, bisa melihat suasana seperti layaknya kalau orang melihat kehidupan rumah tangga kita. Ini maaf ya, kalau sekarang ibu-ibu punya pembantu, sekarang kalau saya izinkan tanya-tanya sama pembantunya, mungkin malu gitu. Oh ya, jangan cerita. Mungkin ada beberapa yang minta jangan diceritakan. Bisa jadi pembantunya kalau mau cerita bisa menceritakan hal-hal yang buruk dari kehidupan rumah tangga. Pernah melakukan ini, pernah ketika marah, ya bisa nggak tahu apa, ada piring yang terbang, ada tempat sampah yang pindah ya, tempatnya, atau barang-barang yang bergerak dengan cepat dan dengan suara yang tinggi dan macam-macam. Nah, itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul SAW, dan penuturannya bukan dari pengakuan beliau. Beliau bukan mengatakan saya ini nggak pernah marah, saya nggak pernah ngamuk-ngamuk, saya nggak pernah, bukan itu. Karena apa? Karena yang begitu itu yang paling betul-betul diakui oleh semua orang adalah pengakuan orang lain. Dan pengakuan yang paling bagus kalau pengakuannya dari orang yang posisinya paling dianggap paling rendah atau posisinya paling lemah. Itu apa? Pembantu. Kalau kita ingin tahu bagaimana seseorang, maka kita bisa tahu coba dari siapa? Dari pembantu. Ya, maaf kalau Bapak Ibu sekalian ingin tahu tentang sosok orang-orang penting di negara kita juga bisa begitu. Ya, tentu saya nggak boleh menceritakan karena ini bagian dari etika. Saya tahu beberapa pejabat tinggi kelas presiden, wapres, karena saya punya kenalan yang memang sehari-harinya di situ, sehari-harinya menjalankan aktivitas itu. Jadi di istana dan melihat suasana keseharian, kemudian bagaimana tingkah lakunya. Ya. Itu ketika saya ajak ngobrol dikit, dia lalu cerita, ini kan bagian yang tidak pantas dan tidak layak diceritakan ke publik karena menceritakan aib yang begitu banyak. Nah, sementara Rasul SAW ketika diceritakan, bahkan digali lewat Anas bin Malik, digali sedalam-dalamnya, isinya bukan aib, tapi bahkan justru semakin banyak hal yang terpuji. Ini menunjukkan bahwa sosok pemimpin yang sesungguhnya dan jauh dari yang namanya pencitraan. Kalau pencitraan itu saya berusaha untuk menunjukkan kepada orang bahwa saya ini kelihatan baik, ramah, santun, murah senyum, kemudian sama orang itu perhatian, empati. Itu saya tunjukkan karena apa? Saya bawa tim kamera. Ya, ada tim medianya yang sisi shootingnya sebentar, diulang lagi. Saya kurang senyumnya ini, itu bisa saya ulang. Kameranya bisa diedit ya. Kalau perlu jerawatnya juga dihilangkan ya. Itu kamera sekarang sudah super canggih seperti itu. Jadi saya bisa kelihatan sangat bagus meskipun aslinya sangat busuk. Kan bisa begitu. Aslinya nggak begitu. Sementara Rasul SAW itu nggak perlu direkayasa begitu. Tanyakan aja sama orang-orang, dan nanti kalau cara kita mau menelisik, bisa cari pembantu Rasul SAW yang menceritakan tentang semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga istrinya. Lalu menceritakan bagaimana Rasul SAW, maka kita dapatkan informasi yang sangat banyak dan isinya hal-hal yang mulia dan bisa diteladani. Itu yang namanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, kemudian tadi kita sebutkan membangun rumah.
ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, berapa istrinya pas pertama hijrah? Istri yang di Mekah kan sudah wafat, Khadijah. Khadijah sudah wafat sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Setelah Khadijah wafat, beliau menikah dengan Saudah. Kemudian juga menikah dengan Aisyah, 2. Tetapi pada saat pertama kali hijrah, beliau membangun rumah terlebih dahulu untuk istrinya yang namanya Saudah. Istrinya yang namanya Saudah. Membangun dan posisinya dekat dengan masjid. Kemudian di sampingnya nanti membangun rumah untuk Aisyah. Rumah Aisyah itu yang kemudian kita kenal sekarang dengan makamnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita berada di Masjid Nabawi, berada di Raudhah, lalu ditunjukkan itu sebelah, misalnya sebelah kiri depan makamnya. Jadi kalau kita berada di posisi seperti ini, kiblatnya di belakang saya, maka rumahnya itu sebelah kiri depan, pas mepet dengan Raudhah, mepet dengan bangunan Masjid Nabawi yang asli dulu. Itu rumahnya Aisyah. Sampingnya tiada rumahnya. Dan di situ ada rumah, dan tentu rumahnya jangan dibayangkan rumah yang besar ya. Makanya dalam beberapa ayat, juga dalam beberapa hadis digunakan istilah hujurat. Hujrah. Hujrah itu kan kalau diterjemahkan harfiah, kalau sekarang itu namanya kamar. Karena memang rumahnya kecil. Ya mungkin lebih pasnya seperti pavilion gitu ya. Jadi bukan rumah yang besar, luas. Ya, bangunannya sebenarnya nggak terlalu besar. Ya kecil. Nah kemudian Saudah juga tinggalnya di dekatnya. Nah yang pertama dibangun rumahnya adalah rumah Saudah. Kemudian setelah itu rumahnya Aisyah. Nah ini yang juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika tiba di kota Madinah. Beliau membangun rumah. Nah tetapi yang perlu kita cermati, akan terlihat perbedaan, dan itu yang lalu kita lihat terus dalam perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW sampai pada masa-masa berikutnya. Kalau sudah urusannya mengalokasikan anggaran dan dana untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, anggarannya jor-joran, besarnya luar biasa. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, sekedarnya. Maka tidak kita temukan di rumah Rasulullah SAW kemewahan. Rumahnya tidak terlihat bagus, tidak terlihat luas. Beliau bisa nggak bikin rumah yang luas? Bisa. Kalau bicara dananya ada, untuk membeli yang luas juga ada. Apalagi pada masa-masa berikutnya setelah beliau juga punya hak untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan. Beliau juga bisa lakukan itu, tapi enggak. Bayangkan dalam perang Hunain, beliau mendapatkan, ada sebagian riwayat menyebutkan 24.000 ekor unta. Kemudian beliau dapat 1/5-nya, berarti 4.800. Sebanyak itu. Tapi apa yang terjadi? Beliau ketika dapat sebanyak itu, ketika ada orang yang memerlukan, beliau kasih. Ada yang memerlukan, kasih. Termasuk apa? Termasuk ketika ada orang yang sangat benci sama beliau. Karena ada orang tuh gini, ada orang tuh yang kalau ingin melunakkan hatinya, meluluhkan hatinya dengan cara apa? Diberi. Nah, beliau kasih 100. Masih, ya meskipun sudah mulai agak, begitu kasih 200, mulai agak berubah. Dikasih lagi 100 lagi sampai 300, lalu orang itu sikapnya langsung berubah pada Nabi Muhammad SAW dan terhadap Islam. Karena lihat, ngasihnya nggak tanggung-tanggung. Kalau ngasih tuh kok kayaknya enteng sekali. Terus kemudian kepada sekian banyak sahabat ini dan itu, ada kabilah ini dan itu yang diberi, sampai akhirnya apa? Habis ya, habis ya. Bayangkan, sekarang siapa di antara kita yang kuat ya? Begitu misalnya ibu dapatkan, nggak usah unta lah, kambing ya. Kalau unta kan mahal sekali. Maksudnya dibanding kambing. Misalnya punya 4.800 kambing. Lalu lihat ada fakir miskin yang begini, kasih, terus sampai habis, pulang nggak bawa apa-apa. Kuat nggak bu? Maksudnya hatinya yang kuat. Wah sayang juga ya tadi 4.800 ya.
Kan lumayan kalau masih kita bawa 400, 500 sudah yang lain diberikan. Ini nggak sampai, bisa sampai habis. Jadi bisa kaya sekali, super kaya, tapi juga dermawannya luar biasa. Kalau sudah untuk kepentingan Islam, kaum muslimin, ada fakir, miskin, ada anak yatim, ada janda yang membutuhkan, apa saja pokoknya beliau bantu, beliau bantu. Beliau sudah nggak lagi terlalu banyak berpikir untuk kepentingan dirinya, itu sudah selesai. Kalau untuk kepentingan dirinya, beliau sekedarnya. Tapi kalau untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, beliau berikan yang terbaik. Maka kita dapati masjid pada masa saat itu juga pernah diperbaiki, diperluas. Kemudian kalau udah ada anak yatim, fakir miskin yang perlu mendapatkan santunan, beliau berikan sampai bisa habis. Bayangkan baru dapat sebanyak itu dan bisa dalam waktu 1 hari langsung habis. Itu bayangkan kalau seandainya 4.800 itu, sekarang saya pakai kalkulator ini, 4.800, seandainya itu cuma harga kambing ya, kambing itu berapa atau Pak? 3 juta gitu ya, ya. Atau 2,5 juta kambingnya, ya. Kambingnya 2,5 aja ya, 2,5 juta. Ya, 12 miliar. Ya. Bayangkan orang dapat uang 12 miliar terus langsung dibagi-bagikan habis dan nggak tersisa. Yang berat itu kan di hatinya deh. Wah, mikir tadi 12 miliar itu kalau satu saja disimpan kan lumayan kan begitu kan ya. Berat kan 12 miliar langsung habis semua, dan habisnya apa? Dibagi-bagikan. Dan dibagikannya tadi kepada yang memerlukan. Ini ada kan saat itu fakir miskin jumlahnya kan banyak. Dan bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang peristiwa nanti kalau kita masuk pindah ke tahun kedua pada kesempatan yang lain, peristiwa tahun kedua, ketiga, keempat, perang yang dilakukan kaum muslimin itu nggak punya anggaran untuk perang. Biar gampang begini, bayangkan seandainya ketika mau perang, pasukan yang mau diminta untuk berperang memodali sendiri. Misalnya tentara, kita besok mau perang, tapi ongkosnya ongkos masing-masing. Jadi nggak ada gaji, boro-boro gaji, ya. Berangkat aja ongkos sendiri, naik kendaraan sendiri, senjatanya senjata sendiri. Dan nanti termasuk kalau resiko apa-apa ya nanti kita tanggung bersama, tapi nggak ada dana pensiun, nggak ada uang lelah untuk berperang, ini nggak ada sama sekali. Kalau nanti ternyata mengalami kekalahan dan nggak dapat apa-apa, ya sudah, siap dengan resiko itu, berangkat dan ditanggung sendiri. Karena APBN-nya nggak ada, anggaran negara nggak ada untuk berperang. Akhirnya apa? Kalau berperang ya dengan ongkos sendiri. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Saat itu beliau memberikan keteladanan kepada para sahabat. Kalau sudah urusannya kepentingan Islam dan kaum muslimin, yang beliau prioritaskan dan beliau berikan yang terbaik. Ya kira-kira kalau di zaman sekarang tuh begini, kalau mau membangun rumah, ini rumah sendiri kan rumah Allah SWT. Ini dananya lebih besar kemana ini? Nah, ini yang bisa nanti terasa ada kebutuhan yang mendasar bahwa rumah itu perlu kamar mandi, ya bangun kamar mandi, ya perlu keran, perlu air, perlu ini, itu standar. Nanti kira-kira nanti kalau untuk masjid diberikan dengan perhatian yang sebesar ketika bangun rumah atau kecil dan sekecil-kecilnya. Bahkan kadang-kadang kalau kita masukkan ke kota infak kan, kita kadang-kadang masih berat memasukkan ke kota infak masjid kalau jumlahnya agak besar. Dicari yang sudah paling kecil, kemudian kadang-kadang kualitas kertasnya pun yang terburuk. Nah, itulah gambaran kita yang masih jauh dari Nabi Muhammad SAW. Demikian ini sudah cukup itu beberapa peristiwa pentingnya karena tidak waktu. Jadi seperti ada kesempatan kalau memang ada yang mau ditanyakan. Tapi mudah-mudahan beberapa ulasan tadi sudah bisa memberikan gambaran beberapa peristiwa-peristiwa di tahun pertama. Di tahun pertama selain tadi bangun masjid, kemudian juga
membahas tentang mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor pernah kita singgung sebelumnya, sehingga tadi tidak saya sebutkan. Dan nanti pada peristiwa di tahun-tahun berikutnya baru akan terasa apa yang diletakkan di tahun pertama itu punya pengaruh yang sangat besar di masa-masa berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Bapak. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada, sudah semua barangkali. Mungkin itu dengan dilaksa. Baik, kita tutup majelis kita dengan berdoa. Selain untuk kita juga untuk saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, terutama di Palestina dan juga di Suriah yang dalam 4 hari terakhir sedang mendapatkan ujian yang tidak ringan, ya, banyak korban yang berjatuhan juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma man arada bil islami wal muslimina su'an farudda kaidahum waj'al tadbirahum tadmirahum ya rabbal alamin. Allahumma harriril masjidal aqsa. Allahumma najil mustad'afina minal mu'minina fi Filistin wa fi Suriah wa Lubnan. Allahumma najil mustad'afina minal mu'minina fi Gazzah. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin. Allahumma alaika bil yahudil ghasibin was-sahayinatil mu'tadin wa man awanahum ya azizu ya qahhar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.